Halo, berjumpa lagi. Nah, pada pembahasan kali ini, bentuk akar yang akan kita bahas adalah mengenai operasi perhitungannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba perhatikan, kemarin kan sudah pernah belajar tentang aljabar ya, dimana seandainya ini kita buat 4x ditambah x, hasilnya adalah 5x, dan kalau misalnya ada 2x ditambah x sama dengan 3x. Nah, kalau seandainya kalian lupa maksud dari x-nya apa, anggaplah x itu adalah sebuah mangga. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ada 2 mangga ditambah mangga, nah itu dapatnya itu adalah 3 mangga. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau misalkan x ini tidak dituliskan angkanya, itu artinya ada 1x. Makanya di sini 2x ditambah x itu sama aja dengan 2x ditambah 1x. Maka hasilnya 3x. Kemudian untuk 4x dikurang x, 4 mangga dikurang 1 mangga, berarti sama dengan 3 mangga. Bagaimana dengan ini? 4x ditambah y, apakah nanti hasilnya 4x tambah xy atau 4x tambah y? Nah, ibarat tadi x itu adalah mangga, dan coba kita ibaratkan kembali, y-nya itu adalah sebuah apel, maka apabila 4 mangga ditambah 1 apel, tidak mungkin nanti kita dapatnya 5 mangga apel, bukan? Sehingga ini nilai 4x ditambah xy itu bisa kita habisi atau salah, ya. Karena kita tahu sendiri, antara mangga dan apel itu adalah dua jenis buah yang berbeda. Jadi seandainya kita pengen mencampurkan kedua itu, ya tetap menjadi mangga, tetap menjadi apel. Tidak mungkin kita ditambah mangga apel berubah menjadi jeruk. Maka di sini 4x tambah y sama aja dengan 4x tambah y. Bagaimana dengan bentuk akar? Nah, kalau misalnya kita bentuk akar tadi x, ya, itu dianggapnya adalah mangga, maka akar di sini, ya, terutama yang ada akar di dalam angkanya, di dalam akar itu ada angka, maka kita bisa misalkan aja itu adalah suatu x. Nah, akar 2 ditambah akar 2, ini hitungannya itu adalah 1 akar 2 tambah 1 akar 2. Jadi kalau misalkan ada suatu bentuk akar di mana di depannya itu atau di luar akar, ya, di luar dari bentuk akar itu tidak ada angka, itu artinya ada angka 1, sehingga ini bisa dibaca 1 akar 2 ditambah 1 akar 2 menghasilkan 2 akar 2, dan 2 akar 2 ditambah 1 akar 2 itu adalah 3 akar 2. Nah, ini ibarat kayak 2x ditambah x, hasilnya 3x. X-nya itu akar 2, ya. Maka kalau misalkan 2x, ya 2 akar 2. X, ya 1 akar 2. 3x, ya 3 akar 2. Bagaimana dengan ini? Apabila pengurangan, ya caranya sama. 3x dikurang x itu sama aja dengan 2x. Dan 3 akar 2 dikurang akar 2 itu sama aja dengan 3 akar 2 dikurang 1 akar 2. Maka hasilnya 2 akar 2. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan akarnya berbeda? Angka yang ada di dalam akar berbeda. Jadi seperti halnya kita membicarakan tentang apel dan mangga, ini kedua-duanya itu adalah hal yang berbeda, sehingga tidak bisa dijumlah atau tidak bisa dikurangkan juga. Maka hasilnya akan tetap seperti halnya x tambah y sama dengan x tambah y, dan ini sama aja dengan 3 akar 2 dikurang akar 3. Bawahnya pun juga sama, akar 2 ditambah akar 7, maka hasilnya itu adalah akar 2 ditambah akar 7. Jadi fokus ke akarnya, ya. Apabila akarnya sama, ya ibarat x sama x itu pasti bisa ditambah atau bisa dikurang. Tapi kalau sudah berbeda, ya sudah, hasilnya itu aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, yang sama itu adalah akar b, ya, maka akar b bisa kita cadangkan, sisanya tinggal a tambah c. Begitupun juga pengurangan, a akar b dikurang c akar b, maka a kurang c akar b. Nah, sebagai contoh lagi, 3 akar 2 tambah akar 2 itu hasilnya 4 akar 2.
Kemudian 4 akar 7 ditambah 2 akar 7 hasilnya adalah 9 akar 7. 6 akar 7. 4 akar. Dan 2 akar 7 ditambah 7 akar 2 tetap akan menjadi 2 akar 7 dan 7 akar 2. Nah, jadi tadi kalau misalkan lihat di sini 4 akar 7 tambah 2 akar 7 adalah 6 akar 7 dan 2 akar 7 tambah 7 akar 2 itu adalah tetap sama. Jadi intinya kalian harus fokus ke bagian akar. Bagaimana dengan perkalian? Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4, akar 7 dikali akar 4 hasilnya itu adalah akar 28, dan akar 5 dikali akar 9 itu sama dengan 45. Jadi bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan ya, untuk perkalian ini ya bisa langsung akar 2 dikali akar 2 ya akar 4, akar 7 dikali akar 4 ya akar 28, akar 5 dikali akar 9 ya akar 45. Tapi jangan lupa ditaruh akarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu perkalian ya langsung aja atau hajar. Gimana kalau misalkan yang satu akar, yang satu bilangan bulat tanpa akar? Ya udah, ini sama aja kayak 3 kali X 3X. Akar 2 kali 3 ya 3 akar 2. Jadi biasakan bilangan bulatnya taruh di bagian depan, sedangkan nilai akarnya itu taruh di bagian belakang. 8 kali akar 3 ya 8 akar 3. Dan kalau misalkan 8 akar 2 dikali 5 akar 3. Nah, kalau bentuk seperti ini hasilnya itu adalah 40 akar 6. Jadi, hanya sesama yang bisa dikalikan. Apabila akar dikali akar, berarti angka yang ada di dalam akar itu bisa dikalikan. Sedangkan kalau misalkan angkanya itu ada di luar akar, ya tidak bisa dikalikan kecuali sesama angka yang ada di luar akar. Contohnya saja tadi 8 akar 2, 5 akar 3, 8-nya ada di luar akar, 5-nya ada di luar akar, maka bisa kita kalikan menjadi 40. Sisanya akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali lagi tadi, ini adalah A tambah C akar B. Akar B dikurang C akar B itu dikurang saja, tapi jangan lupa akar B-nya. Akar A dikali akar B berarti kita A kali B, akan tetapi jangan lupa A kali B-nya itu masih ada di dalam akar, sedangkan A dikali akar B itu adalah A akar B ya. Jadi jangan lupa dipelajari ini semua. Cukup sekian sampai sini. Selamat belajar Anda semua dan terima kasih.